Perkenalkan, nama saya Ardi Kristanto Samosir dari jurusan TIO dengan NIM 11240031. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perjamuan kudus. Yang pertama yaitu pengertian perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah salah satu sakramen penting dalam kekristenan yang berfungsi sebagai pengingat akan pengorbanan Yesus Kristus bagi umat manusia. Dalam perjamuan kudus, umat Kristen mengambil bagian dalam roti dan anggur atau pengganti yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang telah dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Perjamuan kudus sering disebut juga sebagai Ekaristi dalam gereja Katolik atau komuni di beberapa denominasi Kristen lainnya. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk ketaatan pada perintah Yesus Kristus yang tertulis dalam Injil. Yang kedua, asal-usul perjamuan kudus. Perjamuan kudus berakar dari peristiwa perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya sebelum penyalibannya. Perjamuan ini diadakan pada malam sebelum Yesus ditangkap, dan peristiwa ini dicatat dalam beberapa kitab Injil seperti Matius 26 ayat 26 sampai 29, Markus 14 ayat 22 sampai 25, dan Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Pada saat itu Yesus memecah roti dan membagikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ia juga memberikan anggur kepada mereka dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang." Lalu yang ketiga yaitu makna teologis. Perjamuan kudus memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu yang pertama, mengingat pengorbanan Kristus. Perjamuan kudus mengingatkan umat Kristen akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Roti melambangkan tubuh Yesus yang dipersembahkan, dan anggur melambangkan darahnya yang ditumpahkan sebagai bagian dari perjanjian baru. Yang kedua, persatuan dengan Kristus. Saat menerima perjamuan kudus, umat Kristen mengungkapkan iman dan persatuan mereka dengan Kristus. Mereka berpartisipasi dalam anugerah keselamatan yang diberikan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan yang terakhir yaitu kesatuan tubuh Kristus atau gereja. Perjamuan kudus juga melambangkan kesatuan tubuh Kristus, yaitu gereja. Semua orang percaya yang berpartisipasi dalam perjamuan kudus mengambil bagian dalam satu tubuh, yang mengingatkan pentingnya persatuan dan kasih antara sesama umat Kristen. Yang keempat yaitu pelaksanaan perjamuan kudus. Setiap denominasi Kristen memiliki cara yang sedikit berbeda dalam merayakan perjamuan kudus, tetapi umumnya terdiri dari elemen-elemen berikut, yaitu yang pertama, roti. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecahkan di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Yang kedua yaitu anggur, melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan untuk perjanjian baru. Yang keenam, siapa yang boleh mengikuti perjamuan kudus ini. Kebijakan mengenai siapa yang boleh mengikuti perjamuan kudus berbeda antara berbagai denominasi Kristen, yaitu ada gereja Katolik, hanya mereka yang telah menerima sakramen baptisan dan berada dalam keadaan rahmat atau tidak dalam dosa berat yang boleh menerima komuni kudus. Yang kedua itu gereja Protestan, gereja Kristen. Kebanyakan gereja Kristen mengundang semua orang percaya yang telah dibaptis untuk ikut serta, meskipun beberapa denominasi memiliki persyaratan tambahan. Dan yang terakhir yaitu Ortodoks, hanya anggota yang dibaptis dan berkomuni dalam gereja Ortodoks yang diizinkan untuk mengambil bagian dalam Ekaristi ini. Sekian dari materi singkat yang saya bawakan, itu tentang perjamuan kudus.